Hai everyone, kami dari kelompok 7 yang berorganisasikan Ikhlas Wardina Salsabila, Rosma Windasari, Pasha Shalwa, dan saya sendiri Muhammad Aldi Saputra yang mengisi suara dari video ini akan menjelaskan materi kami yang terkait dengan rehabilitasi, di mana dalam setting psikologi klinis. Apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian, dan menolong diri sendiri, serta untuk mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik itu potensi fisik, mental, sosial, dan potensi ekonomi. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, bentuk pelayanan rehabilitasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada rehabilitasi medis, yang kedua ada rehabilitasi psikososial. Yang pertama kami membahas tentang rehabilitasi psikososial. Apa itu rehabilitasi psikososial? Baik, rehabilitasi psikososial atau yang juga dikenal dengan psikiatri, yaitu adalah cabang ilmu yang bertujuan untuk memberikan segala macam cara yang diperlukan untuk menolong pasien yang mengalami gangguan mental seperti gangguan obsesif kompulsif, bipolar, dan gangguan mental lainnya. Ini berbeda dengan rumah sakit jiwa, di mana pasien yang mengalami gangguan mental tidak dibolehkan untuk meninggalkan rumah sakit atau institusi medis tersebut. Rehabilitasi psikiatri memerlukan terapan dari berbagai macam disiplin ilmu agar dapat berhasil. Nah, di mana rehabilitasi menyangkut hal-hal seperti sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyembuhan. Salah satu tahap pertama dari rehabilitasi adalah untuk memastikan kesembuhan pasien. Meskipun sebagian dari mereka tidak akan sembuh sepenuhnya. Nah, rehabilitasi diharapkan dapat menolong para pasien untuk mengatasi gejala dari gangguan yang mereka alami dengan lebih efisien. Yang kedua ada menguasai diri. Setelah pasien kembali hidup dalam masyarakat, mereka akan berhadapan dengan standar dan ekspektasi dari orang lain. Bagi kebanyakan pasien, menghadapi hal-hal tersebut dapat sangat menyulitkan, apalagi jika orang yang mengetahui latar belakang dan masalah pasien tersebut. Namun, jika pasien dapat menguasai diri mereka dan tetap termotivasi, mereka akan cenderung dapat bertahan dan bahkan dapat memenuhi ekspektasi dari masyarakat tersebut. Yang ketiga ada kolaborasi. Nah, banyak ahli dari berbagai bidang yang terlibat dalam program rehabilitasi menolong pasien agar sembuh, serta membantu mereka untuk melewati gangguan yang mereka alami. Bahkan kebanyakan pihak yang menawarkan program rehabilitasi adalah organisasi dengan tim yang terdiri dari psikiater, pekerja sosial, kerja yang berada dalam suatu komunitas, dan lain-lain. Yang keempat ada perawatan khusus. Perawatan khusus, program rehabilitasi yang diberikan pada pasien dibuat berdasarkan serangkaian standar, acuan, dan juga metode yang telah ada, dapat dimodifikasi tergantung dari keperluan, keahlian, kepribadian, dan pandangan pasien. Rehabilitasi tidak dapat berjalan tanpa ketertarikan dan partisipan aktif dari pasien. Rehabilitasi dibuat dan difokuskan dalam membangun dan memperkuat kekuatan dalam diri pasien. Pada akhirnya, tujuan dari rehabilitasi psikiatri adalah untuk memberikan harapan, motivasi, rasa hormat untuk pasien, serta keahlian sosial, keahlian ekonomi, dan keahlian lainnya yang mereka perlukan agar pasien dapat kembali melanjutkan hidup di masyarakat dengan lebih efisien dan efektif. Siapakah yang memerlukan rehabilitasi psikososial? Nah, rehabilitasi psikososial ditujukan untuk pasien yang sudah mengalami masalah mental dalam jangka waktu yang lama. Buruknya kondisi mental seseorang
biasanya akan membuat seseorang tidak memiliki keahlian untuk berfungsi, berkontribusi, dan berkemampuan untuk membantu sebagaimana mestinya dalam komunitasnya. Pada saat yang sama, orang tersebut juga harus hidup di bawah yang dapat membuat pasien tersebut semakin tidak mau berhubungan dan menjauhi dari orang lain. Tanda-tanda dan gejala yang berbeda dari kondisi mentalnya juga dapat meningkatkan kemungkinan munculnya perselisihan, konflik, dan komunikasi tidak efektif di dalam perkumpulan tempat pasien tersebut berada. Nah, menurut psikiatri.org, seorang yang mengalami gangguan mental biasanya cenderung berbuat beberapa tindakan seperti menjauhi dirinya dari masyarakat dan kehilangan minat terhadap orang lain, menumbuhkan cara berpikir tidak logis, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi atau memahami dirinya sendiri dan orang lain, memunculkan kepercayaan yang tidak umum, imajiner, dan berlebihan, merasakan ketidakcocokan antara dirinya dan lingkungan, merasakan rasa ketidakpercayaan, kecurigaan terhadap orang lain, di mana tingkat kesuksesan dari rehabilitasi psikososial berbeda-beda untuk satu dengan yang lainnya karena ada banyak faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah penerimaan dari pasien atau keterbukaan terhadap keahlian yang baru atau yang berbeda, dan juga kesempatannya untuk kembali hidup di masyarakat. Nah, meskipun demikian, pasien berharap bahwa selama rehabilitasinya mereka akan merasa dihargai, membentuk rasa kepercayaan diri yang baru terhadap kemampuan mereka dan untuk tumbuh dan belajar, dapat mencari pelayanan dan bantuan untuk sembuh dengan cepat dan efektif, merasakan pertumbuhan diri melalui bantuan pembelajaran yang terus-menerus, dapat bekerja dalam tim dengan anggota yang berbeda yang akan memberikan tingkatan kepelakuan dan tantangan yang berbeda, belajar untuk membuat keputusan sendiri, dan dalam prosesnya tumbuh menjadi orang yang dapat menguasai dirinya sendiri, dan membentuk grup yang mendukung dirinya dalam sebuah komunitas termasuk anggota keluarga yang akan dibantu oleh tim rehabilitasi. Dan yang terakhir adalah mengalami pertumbuhan di berbagai hal dalam kehidupan mereka. Nah, cara kerja rehabilitasi psikososial, ada banyak pertimbangan bagaimana melakukan rehabilitasi psikososial seperti apa yang diperlukan dan tujuan dari pasien tersebut mengikuti rehabilitasi. Nah, pelayanan yang dapat ditawarkan oleh tim rehabilitasi dan jenis gangguan mental yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, pada umumnya, proses dimulai dengan menentukan tujuan atau hasil yang diharapkan oleh pasien dalam mengikuti rehabilitasi tersebut. Peran dari tim rehabilitasi adalah untuk memastikan bahwa pasien akan diarahkan untuk membuat tujuan bagi dirinya sendiri berdasarkan kemampuan, pengetahuan, dan penilaian dari pasien tersebut. Kemudian, tim rehabilitasi akan melanjutkan dengan membantu pasien untuk menentukan langkah-langkah yang perlu mereka ambil untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tim juga akan memberikan semua bahan dan apapun yang dapat membantu dan tergantung kepada keadaannya. Nah, biasanya program rehabilitasi psikososial akan menawarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bantuan untuk kesehatan dan kondisi tubuh termasuk nutrisi dan pola makan. Yang kedua, mengurangi gejala yang muncul dengan cara mengkonsumsi obat-obatan yang tepat. Yang ketiga, mengurangi stres dan kesulitan yang dialami dengan teknik tertentu termasuk obat-obatan. Yang keempat, memperkenalkan ke kelompok dokumen yang cocok untuk pasien. Yang keempat, pelayanan medis seperti konseling yang dilakukan untuk jangka panjang dan teratur, dan juga perawatan dokter yang mudah diakses. Yang keenam, bantuan hukum. Yang ketujuh, pendidikan melalui sekolah kejuruan atau perkuliahan. Kedelapan, pendapatan kerja, tempat tinggal seperti di apartemen atau tempat suatu grup. Nah, selain yang ada di sini,
Tim rehabilitasi juga akan memberikan seperti kemampuan bertahan hidup yang diperlukan, seperti perawatan diri, cara menjaga keamanan tempat tinggal, cara menjaga keamanan selama bepergian, dan perencanaan hidup. Selain itu juga seperti program terapi yang dapat meningkatkan keahlian sosial dan teknis pasien, bantuan keuangan, bantuan lainnya yang mungkin diperlukan pasien seperti yang berhubungan dengan hobi, asuransi kesehatan, dan rekening keuangan. Salah satu bantuan dan keahlian yang diperlukan sudah diberikan dan diajarkan kepada saya. Setelah bantuan dan keahlian yang diperlukan sudah diberikan dan diajarkan kepada pasien, tentu tanggung jawab tim rehabilitasi berubah menjadi pengawasan. Komunikasi dan interaksi antara pasien dan tim rehabilitasi seharusnya terus berjalan untuk jangka waktu yang lama, dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Kedua pihak harus dapat mengubah pendekatan masing-masing untuk mendapatkan hasil yang lebih